Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit yang sangat terkenal. Sebelum lanjut ke videonya, panjat dulu like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3, terima kasih. Gajah Mada, nama tokoh kerajaan Majapahit ini sangat terkenal di Indonesia dengan Sumpah Palapanya. Namanya juga diabadikan sebagai nama salah satu universitas terbaik di Indonesia. Gajah Mada ialah salah satu patih kemudian menjadi Mahapatih yang mengantarkan kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Tidak diketahui sumber sejarah mengenai kapan dan di mana Gajah Mada lahir. Ia memulai karirnya di Majapahit sebagai bekel karena berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara 1309-1328 dan mengatasi pemberontakan Rakuti yang paling berbahaya dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ia diangkat sebagai patih Kahuripan pada 1319. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit, yakni Aryo Tadah Ampukrewes, ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui. Ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya takluk. Patih Gajah Mada kemudian diangkat secara resmi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi sebagai patih di Majapahit tahun 1334. Sumpah Palapa yang terkenal. Pada waktu pengangkatannya, ia mengucapkan Sumpah Palapa, yakni ia baru akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton berikut. Sira Gajah Mada, Pepatih Amengkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Gapura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana ingsun amukti palapa. Yang artinya, Gajah Mada sang Mahapatih tak akan menikmati palapa. Berkata Gajah Mada, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku tak akan mencicipi palapa. Walaupun ada sejumlah atau bahkan banyak orang-orang meragukan sumpahnya, Patih Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Bedahulu, Bali, dan Lombok 1343, Palembang, Suwarnabumi Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, dan negeri-negeri lain di Suwanardipa atau Sumatera telah ditaklukkannya. Lalu Pulau Bintan termasuk Singapura, Semenanjung Malaya, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Sedulung, Solok, Pasir, Barito, Sawaku, Tabulung, Tanjung Putih, dan Melano. Di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350-1389 yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada terus mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram,
Hutan Kendali, Sesak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Selasar, Sumba, Muar, Saparua, Solor, Bima, Wandan, Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timur, dan Dompo. Perang Bubat yang terkenal. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat 1357 Masehi bermula saat Prabu Hayam Buruk hendak menikahi Dyah Pitaloka, putri Sunda, sebagai permaisurinya. Lamaran Prabu Hayam Buruk diterima pihak kerajaan Sunda, dan rombongan besar kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibatnya penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayahanda dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibatnya peristiwa itu, Patih Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya. Dalam negara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantiri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh Mada Karipura yang berpandangan inggas di Tongas Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih, hanya saja ia memerintah di Mada Karipura. Akhir hidup Gajah Mada. Disebutkan dalam negara Kertagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai Gajah Mada telah gering atau sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Namun tidak diketahui secara pasti di mana Gajah Mada dimakamkan. Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Nah, itulah tadi guys kisah tentang Mahapati Gajah Mada, patih terkenal Nusantara. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks for watching, stay safe and goodbye.